Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kerabat beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi-materi pokok pada Tilawati jilid 4. Apa saja yang kita pelajari selama di Tilawati 4, begitu. Nah, ini dia buku tilawatinya. Pertama kita buka dulu untuk Tilawati 4. Ini dia Tilawati jilid 4. Nah, kita bisa melihat materi pokok atau materi apa saja yang akan kita pelajari pada Tilawati 4 gitu. Nah, pada halaman pertama, ini bisa di zoom dulu ya. Nah, yang ini, pokok bahasan Tilawati jilid 4. Yang pertama kita akan mempelajari huruf-huruf bertasydid. Nah, seperti apa huruf-huruf bertasydid? Kemudian mad wajib dan mad jaiz. Kemudian bacaan nun dan mim tasydid. Kemudian cara mewakafkan. Kemudian lafzul jalalah. Kemudian alif lam syamsiyah. Kemudian ikhfa hakiki. Kemudian huruf muqatta'ah. Kemudian wawunya tidak ada sukunnya. Kemudian idgham bi gunnah. Nah, ada 10 pokok bahasan yang kita pelajari pada Tilawati 4. Tapi di sini saya ingin menyimpulkan kembali seperti apa dan bagaimana cara membunyikan atau membaca pokok-pokok bahasan ini pada Tilawati 4, begitu. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Kita masuk pada bab huruf-huruf bertasydid. Nah, huruf-huruf bertasydid kita bisa melihat langsung pada di halaman pertama. Nah, pada halaman pertama kita mengenali huruf-huruf bertasydid. Seperti apa? Nah, bisa di sini. Nah, asal muasal tasydid itu adalah huruf yang double. Nah, artinya huruf yang sama dan berdampingan, begitu. Nah, seperti ini. Huruf sin, kemudian lam sukun, kemudian lam yang baris fathah. Nah, ketika ada tasydid, artinya ini kan sama dengan tasydid. Nah, tapi ini disimpulkan kepada tanda tasydid ini. Nah, menjadi salla. Nah, ditekan lamnya. Salla, salla. Bukan salah, tapi salla. Ini khusus untuk bertasydid. Ketika huruf-huruf bertasydid, maka dia membacanya ditekan. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Salla sama dengan salla, sallama. Nah, artinya ditekan, ditahan dulu. Thabbata, fabatha, faddala, farraha. Nah, dan seterusnya, sama. Ini khusus untuk yang bertasydid. Ingat ya, kita akan mempelajari bertasydid. Kita tulis dulu. Pokok bahasan Tilawati 4. Huruf bertasydid. Huruf bertasydid. Huruf tasydid. Ini tandanya seperti huruf W. Nah, cara membacanya ditekan. Nah, cara membacanya ditekan untuk huruf tasydid.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini taruh dulu. Kemudian kita mempelajari mat wajib dan mat jaiz. Nah, apa sih mat jaiz dan mat wajib itu? Kita bisa membuka pada halaman 4 dan 5. Nah, halaman 4 dan 5 ini kita mempelajari yang namanya mat wajib dan mat jaiz. Nah, apa itu mat jaiz? Apa itu mat wajib? Itu kita nanti akan mempelajarinya. Nah, namun supaya mengingat dan agar mempermudah untuk membunyikan bacaan mat wajib dan mat jaiz itu adalah dengan tanda bendera. Tanda bendera. Nih, tanda bendera ini. Atau mat jaiz itu dibacanya 5 harokat. Nah, artinya apapun huruf atau tanda yang berbendera, maka dia bacanya 5 harokat. Nah, baik itu mat wajib atau mat jaiz. Nah, kita nanti aja untuk mengenalinya bagaimana mat wajib, kemudian mat jaiz bagaimana, itu belakangan. Intinya ketika kita membaca huruf yang ada benderanya, artinya yang ada yang ini, yang di atas ini, maka bacanya 5 harokat. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil contoh pada yang ini dulu. Ma amuruhu. Terus bagaimana kita menghitungnya? Pakai jari. Gunakanlah jari ketika membaca Al-Quran. Contoh. Ma amuruhu. Wa ma umiru. Begitu. Kemudian yang sebelahnya lagi sama. Alal araiki wara'a zuhurihim dan seterusnya. Nah, kita gunakan jari kita untuk menghitung dan mengukur panjang bacaannya 5 harokat tadi begitu. Lanjut, kita sudah mempelajari huruf tasydid tadi yang pertama, kemudian kita mempelajari huruf yang panjangnya 5 harokat. Huruf panjang 5 harokat. Oke. 2 sudah kita dapat. Lanjut. Kita lihat dulu di sini. Bacaan nun dan mim tasydid. Nah, ini. Bacaan nun dan mim tasydid. Nah, ini dia. Nun dan mim tasydid. Nah, tadi kita pertama sudah mempelajari huruf yang bertasydid. Nah, kemudian pada materi yang ketiga kita akan mempelajari huruf nun dan mim yang bertasydid. Nah, tadi kita sudah mengenali ketika bertemu dengan huruf yang bertasydid maka ditekan. Kemudian terkhusus untuk nun dan mim yang bertasydid dia menjadi dengung. Nah, tidak ditekan. Misal inna sama dengan inna jahannama amma yasifuna. Kemudian menghitungnya pakai apa? Nah, pakai jari lagi. Kita gunakan jari jemari kita ketika membaca Al-Quran. Misal ini. Thumma
thumma yumitukum thumma yuhyikum. Nah, untuk dengung itu panjangnya 3 harokat. Nah, tadi kalau yang ada benderanya itu 5 harokat, sedangkan yang dengung itu 3 harokat. Menghitungnya pelan-pelan. Sum in. Nah, kalau pakai ketukan, sum in. Begitu. Oke, paham ya? 3 ada sudah kita dapat. Huruf nun, mim, tasydid, dengung, bacanya dengung. 3 ya, udah. Kemudian lanjut kita mempelajari yang namanya tanda waqaf. Nah, untuk tanda waqaf ini mudah saja. Tanda waqaf. Oke. 4 sudah. Nah, tanda waqaf, untuk tanda waqaf ini mudah saja. Misalnya kafiruna asal muasalnya menjadi kafirun, kita tanda waqaf. Nah, untuk tanda waqaf pada tilawati ini bulat. Nah, untuk bulat ini menandakan bahwa huruf tersebut diwaqafkan atau dimatikan. Nah, khaliduna menjadi khalidun, salimina menjadi salimin, abidatum menjadi abidat, nafsahum menjadi nafsah, kemudian hudan menjadi huda, duha menjadi duha. Nah, ini ya. Kalau ini insya Allah bisa saja. Nah, sedangkan yang ini ketika tanwin diwakafkan maka menjadi fathah yang panjang. Nah, hudan menjadi huda. Nah, menjadi fathah panjang untuk tanwin, untuk fathah tanwin. Fathah tain, ya, fathah tain. Untuk fathah tain ketika diwakafkan maka menjadi fathah panjang. Huda, sudan jadi suda. Nah, untuk duha dia tetap menjadi duha, tidak menjadi apa-apa. Nah, saja pun begitu juga, saja. Idza tajalla sama idza tajalla, idza talaha jadi idza talaha sama. Nah, ini saroban menjadi saroba, dihaqon jadi dihaqo, hakiman jadi hakima, ghafurun jadi ghafuro. Nah, untuk tak marbutah, nah ini tak marbutah namanya. Al-qari'atu asal muasalnya jika diwakafkan menjadi al-qari'ah, menjadi huruf ha dia. Nah, untuk tak marbutah, ini tak marbutah. Untuk tak marbutah ketika dia diwakafkan maka menjadi huruf ha besar, al-qari'ah. Katsiratun jadi katsirah. Nah, ini masih banyak sering anak-anak salah membacanya. Nah, ketika diwakafkan asalnya al-qari'atu, maka dia mewakafkan menjadi al-qari'at. Nah, itu salah ya. Nah, ketika tak marbutah, tak yang seperti ini, jika diwakafkan maka menjadi huruf ha besar begitu. Ya. Itu saja untuk waqaf. Kita lanjut. Nah, ini untuk lam jalalah. Bacaan Allah yang dibaca tipis maupun yang tebal. Kita tulis dulu. Lam jalalah. Tipis atau tebal. Nah, untuk tebal dulu. Nah, untuk bacaan lam jalalah atau kalimat Allah yang dibaca tebal itu sebelumnya berbaris dhamma dan fathah. Nah, seperti amrullah. Kemudian Allah, tullah, wallah. Nah, untuk fathah dan
dhammah. Untuk tebal ini dia. Fathah dan dhammah. Salah. Untuk tebal. Nah, untuk tipis, tipis dia baris kasrah. Nah, contohnya lillah, lillah, hillah, billah. Nah, untuk tipis. Gampang saja mengingatnya. Jika sebelumnya itu baris fathah maupun dhammah, maka Allahnya tebal. Kemudian jika sebelumnya itu barisnya kasrah, maka dibacanya tipis. Begitu. Mudah saja. Tuh, alhamdulillah. Kita next saja. Nah, ini namanya alif lam syamsiyah. Nah, apa alif lam syamsiyah? Kita tidak perlu mengetahui bagaimana definisi alif lam syamsiyah. Kita intinya tahu bagaimana ketika kita menemukan bacaan yang alif lam syamsiyah ini, bagaimana cara membunyikannya begitu. Nah, contohnya di sini wassariqu sama dengan wassariqu. Artinya jika bertemu huruf alif dan lam yang bersambung, kemudian huruf setelahnya itu ada tasydid. Nah, tasydid lagi. Maka alif lamnya ini tidak dibaca. Wattini. Nah, bukan waltini tapi wattini. Nah, kita langsung fokus kepada tasydidnya ini tadi. Nah, tasydid tadi kita bagaimana cara membacanya? Itu ditekan. Nah, wattini wazzaituni biddin, bukan waltini walzaituni bildin. Nah, itu sudah salah banget. Nah, kita cukup mengetahui ada huruf tasydid ini maka dia ditekan. Nah, artinya itu dulu. Kalau waltini kan itu otomatis tidak ditekan bacanya. Nah, karena ada tasydid maka dia ditekan. Wattini wazaituni biddin. Secara tidak langsung kita sudah meninggalkan alif lamnya. Nah, artinya alif lamnya itu tidak dibaca. Nah, jadi langsung kepada huruf setelahnya yang bertasydid itu. Kemudian khusus untuk nun. Nah, untuk nun ya. Nah, ini tadi apa bacanya? Dengung. Nah, dengungnya bagaimana? 3 harokat. Bagaimana menghitungnya? Wan pelan-pelan. Wan nafaqah. Nah, gitu. Ingat ya, khusus nun maupun mim yang bertasydid itu dibaca dengung, tidak ditekan. Selain pada nun dan mim itu ditekan. Lanjut. Nah, untuk nun sukun. Kita tulis dulu ya tadi lah. Apa namanya? Alif lam. Alif lam yang dibuang aja deh. Artinya, alif lam yang dibuang. Artinya tidak dibaca alif lamnya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini nun sukun. Nah, bagaimana kita membacanya ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah? Nah, maka cara membacanya yaitu didengungkan dan disamarkan. Nah, kita tadi sudah belajar ketika kita bertemu dengan nun dan mim yang bertasydid maka dengung. Kemudian jika kita bertemu huruf nun sukun. Huruf nun sukun maka dengung. Dan samar. Dengung dan samar bacanya. Dia tidak hanya dengung tapi juga samar. Misal, wa antum muntahaha wal unsa. Nah, begitu.
Sama cara menghitungnya, 3 jari dengan pelan, kemudian 3 harokat, akan tetapi dia samar. Za, a, mun, nah itu samar. Bukan mun, zan, mun, nah itu tidak samar. Arti samar itu mulutnya dibuka sedikit. Wal, ul, ta, lidahnya ini mengambang. Ma, mil, nah, dan seterusnya. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, ingat ya, untuk nun sukun. Lanjut. Nah, ini yang di bawah-bawahnya ini nanti kita pelajari di akhir ya. Nah, kemudian kita bertemu dengan huruf waw yang tidak ada sukunnya. Waw tidak ada sukunnya atau tidak ada barisnya. Huruf waw otak berbaris. Untuk watak berbaris gampang saja. Nah, ketika dia dibaca itu tidak dibaca karena tidak ada barisnya gitu. Ula sama tangan ula. Nah, itu saja intinya. Jadi jari jangan terkecoh ya. Walaupun ada huruf waw-nya ini akan tetapi waw-nya tidak ada barisnya, tidak sukun, tidak dhamma, tidak fathah maupun tidak kasrah. Nah, maka dia diabaikan. Nah, abaikan saja. Nah, cuek aja kita. Ilas shalah, ulul albab, anittaqullah, ani'budullah, dan seterusnya. Mu'atharul ard wa ulul arham. Bukan panjang ya. Wa ulul, nah salah itu. Tapi wa ulul arham. Dia ada tapi tidak ada. Nah, seperti keterangannya ini, waw tidak ada sukunnya dianggap tidak ada. Nah, gitu. Lanjut, kita mempelajari tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Tanwin dia sama ya seperti nun sukun, dia dengung dan samar membacanya. Makanya seperti keterangan di atas ini, tanwin sama dengan nun sukun. Rasulil karimin. Nah, dia dengung dan samar, artinya sama. Baik itu nun sukun atau tanwin. Tanwin ini fatatain, kasratain, dhammatain. Nah, jika kita bertemu dengan huruf hijaiyah, maka dia dibaca dengung dan samar. Ingat ya, dengung dan samar. Hitungannya bagaimana? 3 harakat. Menghitungnya pelan-pelan. Misal, azaban syadida. Intinya begitulah. Seperti yang sudah Ustadz jelaskan sebelum-sebelumnya. Insyaallah mudah-mudahan kalian paham. Ini kalau di videonya kayaknya nge-frame nih. Lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Bentar ya. Nah, kemudian kita mempelajari yang namanya nun sukun atau tanwin bertemu dan huruf nun. Nah, lagi-lagi ya untuk nun ini dia istimewa banget. Jadi dia berbeda sama huruf hijah yang lain. Gitu. Apa? Nun sukun, tanwin bertemu nun. Bacanya dengung. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, dia itu cukup dengung, tidak samar. Nah, kalau kita tadi mempelajari sudah baik itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka dia dibaca samar. Nah, kemudian kita mempelajari lagi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, maka dia dibaca dengung, tidak samar. Nah, perlu diingat ya. Nah, gampangnya begini saja. Nah, ketika kita membaca ada kalimat nun sukun maupun tanwin bertemu huruf nun, maka dia dibaca dengung, tidak perlu samar. Nah, intinya. Tapi selain
bertemu dengan huruf nun, maka sebaliknya dibaca samar. Misal, baris pertamanya, min nazrin sultanan nasira. Dia cukup dengung, tidak perlu sama. Bukan mil salah maupun nal salah. Nah, jadi dia cukup dengung, tidak samar. Min nahap-nahap. Min ilatnya menyentuh gigi. Min nan. Jadi baik itu nun tasydid maupun nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf nun, maka dia dengung sama. Untuk dengung untuk nun ya. Jadi intinya ketika nun sukun ketika huruf nun dia itu dengung. Baik itu yang bertasydid maupun yang bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin. Dia cukup dengung untuk nun. Nah, artinya kita ketika membaca nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf nun itu tidak perlu samar. Nah, artinya langsung dengung saja. Gitu. Sudah habis. Kemudian sisanya yang huruf muqatta'ah tadi lah. Ini. Sedikit saja saya jelaskan. Di sini ada alif lam mim ra. Membacanya bagaimana? Alif dulu, alif lam panjang karena ada benderanya 5 rakaat. Lam masuk kepada dengung mim tasdid lam mim bunyikan kepada benderanya 5 rakaat mim ro-nya 3 rakaat. Kemudian yasin gampang saja. Kemudian yang ini to masuk kepada samar karena dia terjadi hukum samar. To sin mim. Itu. Apa namanya? Contohkan. Sin. Sin. Sama dengan huruf to dulu, kemudian nun, ini huruf sin, kemudian mim yang bertasydid. Nah, jadi begini. Ya. Nah, ini. Jadi dia to, kemudian ketika to yang bersambung dengan huruf sin, maka terjadi ibaratnya ada nun sukun, maka terjadi samar. Nah, tadi kan nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, artinya selain pada huruf nun, maka dibaca samar. To sin masuk mim tasydid mim. Gitu. Kemudian apa lagi misalnya? Oh ya, yang ini. Kalau hamim kayaknya bisa saja. Nah, kalau hamim insyaallah bisa hamim, gampang saja. Nah, kemudian ain sin qaf. Ain sin qaf lagi. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Kalau dengan huruf ain, kemudian sin, nun lagi, baru qaf. Nah, begitu. Jadi huruf ain, ainnya panjang dulu kan? Panjang 5 rakaat, kemudian masuk kepada samarnya karena nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka samar dulu 3 harokat. 3 harokat. Harokat ain masuk ain sinnya panjang 5 harokat bunyikan 5 harokat terjadi lagi samar karena nun sukun bertemu huruf qaf 3 harokat qafnya 5 harokat begitu. Gampang ya, insyaallah bisa. Oke, mungkin itu saja.
Kita kembali mengulang lagi ya. Mengulang lagi materi pokok, materi yang sudah kita pelajari hari ini. Pada tilawati 4. Jadi cukup ini saja yang perlu kalian pahami. Insya Allah bisa kita munaqasyah atau benar nanti saat ujian munaqasyah pada tilawati 4. Pertama-tama kita zoom dulu supaya kelihatan. Maaf ya ini tulisannya jelek. Pertama-tama kita bertemu dengan huruf tasydid. Nah, huruf tasydid tadi misalnya contohnya tadi misalnya tulisan nun nanti. Misalnya huruf mim maupun sin, maka dibaca ditekan ketika bukan mim juga beda. Ya misalnya ya. Ketika sin misalnya kita ambil contoh sin huruf ya sama ya. Ketika sin tasydid kemudian ya tasydid bertemu misalnya dengan sebelumnya huruf fathah. Misalnya begini. Ayya misalnya ayya. Nah, ini kan huruf ya nih. Sebelumnya huruf fathah. Ayyanya ada tasydid maka ditekan. Ayya begitu. Lanjut kita bertemu dengan huruf panjang 5 harokat yang ada benderanya tadi. Misalnya ja 5 harokat ya. Misalnya apa lagi? Nah, intinya ada benderanya. Setiap yang ada benderanya maka dibaca 5 harokat. Kemudian next kita mempelajari huruf nun dan mim yang bertasydid. Nah, ini untuk nun tasydid dan mim tasydid. Nah, terkhusus untuk mim dan nun tasydid, maka dia dengung. Dengung selama 3 harokat. Gitu. Bisa ya? Jadi sudah Ustaz jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Insyaallah bisa. Kemudian tanda waqaf gampang saja. Misalnya menjadi misalnya lumnya ada harokat dhammatain maka menjadi lum. Dhammatannya mati menjadi sukun. Kemudian lam jalalah tipis tebal, ketika tipis sebelumnya maka dibaca apa namanya? Jika sebelumnya kasrah maka tipis. Kemudian jika sebelumnya fathah sama dhammah kemudian tebal. Kemudian alif lam syamsiah alif lam dibuang, artinya alif lam yang setelahnya itu ada ini kuncinya di tasydid ini ya. Ada tasydid maka lamnya tidak dibaca. Atin bukan altin. Next, huruf nun sukun dangong samar. Nah, ketika nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah maka dia dibaca dangong dan samar. Misalnya nun sukun bertemu dengan sin misalnya ansa. Nah, ingat ya, dengungnya 3 harokat. Ingat, 3 harokat. Setiap yang dengung 3 harokat, ingat. Kemudian huruf waw tak berbaris. Nah, ini waw yang tidak dianggap. Intinya waw yang tidak ada sukun, fathah dan lain-lain. Nah, dia tidak dianggap. Dia ada tapi tidak dibaca gitu. Cuma tulisan doang. Kemudian tanwin tanwin bertemu dengan dengung samar. Nah, sama dengan huruf nun sukun tadi ya, misalnya tanwin misalnya tanwinnya baris apa apa namanya misalnya tak yang berbaris kasratain bertemu dengan huruf huruf ta juga misalnya menjadi apa? Ta. Dia dengung dan samar, sama seperti nun sukun. Nah, kemudian lanjutannya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun sama dengan dengung. Misalnya, contohnya ya.
Contohnya misalnya ta, kita lanjut. Ketika ta yang berbaris tanwin bertemu dengan huruf nun misalnya. Menjadi tin karena nunnya tasydid tadi. Tin dengong. Kalau misalnya nggak tasydid bisa saja sih. Intinya kita jika tanwin bertemu dengan huruf nun maupun nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nah, kalau nun sukun misalnya nun bertemu dengan kalau kalimatnya aja. Min nah kan gini. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Min nadrin. Biasanya sih nun sukunnya ini ada dengungnya. Dengung. Ada tasdidnya. Jadi dibaca dengung. Kemudian ini sin mim ingat ya. Ain sin qaf ingat. Ibaratnya begini huruf ta kemudian huruf nun sin mim. Ain nun sin nun qaf. Maka terjadi dengung samar itu tadi. Mungkin itu saja untuk materi pokoknya untuk tilawat 4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bila tidak paham bisa saja tulis di kolom komentar nanti ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.